Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tani Indonesia. Selamat berjumpa kembali di video kali ini, mitra tani dimanapun berada. Di video kali ini saya akan memberikan sebuah tutorial bagaimana cara untuk kita bisa memilih bibit yang bagus, bibit yang unggul yang akan kita budidayakan. Oke, pertama-tama yang harus kita perhatikan untuk kita bisa memilih bibit yang unggul, ya. Oke, untuk kita budidayakan, yang pertama adalah dari tujuan mitra tani untuk membudidayakan kelengkeng ini. Karena di Indonesia ada berbagai macam varietas yang bisa kita kembangkan sebenarnya. Akan tetapi kalau kita berbicara kualitas buah yang siap untuk dikembangkan, itu sebenarnya ada dua. Karena di Indonesia kalau kita berbicara kualitas buah yang bisa masuk ke market itu cuma ada dua, walaupun sebenarnya kelengkeng di Indonesia itu banyak sekali varietasnya, ada kurang lebih sekitar 30 varietas, ya. Ini yang perlu mitra tani semua ketahui, ya. Oke, ada diamond, matalada, aroma durian, ada kelengkeng merah dan sebagainya, ya. Oke, akan tetapi kalau kita berbicara kualitas buah yang bisa masuk ke market itu cuma ada dua. Yang pertama adalah kelengkeng itoh namanya, dan yang kedua adalah new crystal, ya, yang bibitnya ada di depan saya ini, ya. Ini adalah bibit kelengkeng new crystal. Oke, lah yang pertama tadi, tujuan dari mitra tani untuk mengembangkan kelengkeng ini apa, ya? Karena tujuan ini yang akan menentukan bagaimana istilahnya mitra tani akan mengembangkan kelengkeng ini akan seperti apa. Nah, misal mitra tani kalau hanya cuma untuk hiasan di depan rumah, ya hanya sekedar untuk memperindah, mempercantik halaman, ya. Oke, bisa dipilih ada kelengkeng merah, ada matalada, ya. Akan tetapi minta maaf, ya, kalau secara kualitas buah itu tidak bisa kita manfaatkan. Artinya apa ya? Oke, tidak enak dimakan, ya. Akan tetapi kalau skalanya itu mungkin untuk tidak hanya sekedar memperindah, akan tetapi bagaimana kita juga bisa manfaatkan kualitas buahnya. Jangan salah pilih, ya. Pilihlah varietas yang tepat, ya. Kalau boleh kami menyarankan new crystal inilah yang sangat tepat sekali. Karena apa? Tentunya di video-video sebelumnya mitra tani sudah bisa melihat, ya, bahwa kelebihan kelengkeng new crystal itu sangat luar biasa. Yang pertama adalah dari dompolan buahnya, ya. Satu dompol bisa 2-5 kilo, ya. Oke, dari dagingnya, daging tebal, bijinya kecil, rasanya juga sangat manis, ya. Tidak berair, ya. Sangat keset sekali buahnya, ya, dan bisa bertahan lama. Oke. Dan yang kedua, cara untuk kita bisa memilih bibit yang bagus yang kedua tadi adalah memilih varietas yang tepat, ya. Jadi sekali lagi, kalau mitra tani ingin mengembangkan, bukan hanya sekedar kita berbicara hobi, akan tetapi bagaimana hobi tersebut bisa mendatangkan nilai tambah, pilihlah varietas yang tepat, ya. Oke, kalau boleh kami menyarankan sekali lagi, new crystal ini adalah pilihan tepat untuk bagaimana mitra tani mengembangkan kelengkeng yang akan bagaimana ini juga akan mendatangkan income, ya. Apalagi kalau berbicara potensi agrowisata dan sebagainya, new crystal ini sangat tepat sekali, ya. Dan yang ketiga, tentunya untuk memilih bibit yang bagus, ya. Oke, tentunya kita harus tahu, ya, indukannya dari mana, ya. Ini harus jelas, ya. Karena pepatah Jawa mengatakan bibit, bebet, dan bobot, ya. Nah, artinya apa? Bibit yang bagus ini dihasilkan dari indukan yang bagus juga, ya. Dan kami jamin pembibitan di tempat kami ini kita berasal dari indukan yang sangat bagus,
ya. Bahkan indukan kami bersertifikat ya dari Dinas Pertanian, jadi nggak perlu khawatir untuk mitra tani dimanapun berada apabila berniat untuk membudidayakan kelengkeng new kristal ini ya. Oke, bibit di tempat kami bersertifikat ya. Oke, dan yang ketiga, pilihlah yang pertama adalah bibit yang sehat ya. Bibit yang sehat itu yang seperti apa? Yang pertama adalah dari pertumbuhan ya. Pertumbuhannya seperti ini, daunnya hijau, tidak keriting ya. Oke, daunnya segar kan begitu. Nah, ini bisa kami tunjukkan. Banyak mitra tani mungkin bertanya kan begitu, bibit ketinggiannya berapa? Nah, kalau kita berbicara bibit ya, bukan ketinggian ya. Oke, sekali lagi bukan ketinggiannya, akan tetapi adalah dari ukuran batang bawahnya ya. Ini yang kami tunjukkan ini adalah bibit kelengkeng new kristal yang progres 3-4 tahun ke depan untuk siap dibuahkan ya. Jadi batangnya masih ya segede ya, hampir sama dengan jempol saya ya. Ini yang progres 3 tahun untuk siap dibuahkan ya. Dan nanti kami akan tunjukkan ya. Boleh ke sebelah sini. Nah, yang kedua ini adalah progres yang 3 tahun siap untuk dibuahkan ya. Jadi untuk batang bawahnya ini sudah sangat besar, akan tetapi kalau kita berbicara ketinggian tadi hampir sama ketinggiannya yang progres 4 tahun ya. Nah, sekarang saya perlihatkan kembali. Ini adalah bibit yang progres 2 tahun siap untuk dibuahkan ya. Oke, kalau kita berbicara batang bawah ya, bisa dilihatkan batang bawah ya sudah sangat lumayan besar sekali ya. Kalau kita berbicara ketinggian ya, ketinggiannya ini mungkin sudah sekitar 2 meter up ya. Oke, nah ini kalau kita berbicara bibit ya, jadi sekali lagi jangan terpaku oleh ketinggian, akan tetapi adalah yang harus kita lihat, yang harus kita perhatikan adalah dari batang bawahnya, karena batang itu yang akan menentukan berapa mampukah pohon tersebut untuk menyangga buah untuk panen ke depannya ya. Oke, mungkin barangkali itu sedikit tips ya untuk mitra tani semuanya untuk membudidayakan kelengkeng new kristal khususnya ya. Dan silakan kalau tutorial ini atau video ini bermanfaat untuk mitra tani semuanya, silakan ya, jangan lupa like dan subscribe, dan apabila ada pertanyaan silakan isi di kolom komentar ya. Insya Allah kami akan siap melayani mitra tani dimanapun berada ya. Jadi sekali lagi mitra tani, bagi Anda yang ingin membudidayakan kelengkeng kristal, kami siap membantu mitra tani dimanapun berada di seluruh Indonesia ya, dari Sabang sampai Merauke, dan kami siap ya, membimbing dan memandu ya, bahkan kami garansi sampai panen ya. Oke, sekian dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tani Indonesia, salam sukses.